Malam Lailatul Qadar memang amat istimewa. Malam itu ditentukan takdir tahunan yang mencakup ketentuan Allah atas individu, keluarga, masyarakat, hingga bangsa dan dunia. Sahabat Kurma, kuliah Ramadan bersama Faris Beki. Hari ini kita kembali bicara tentang Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu istimewa sekali. Ada dua mitos tentang Lailatul Qadar. Yang pertama, dia hanya ditemukan oleh orang-orang khusus. Tidak. Lailatul Qadar itu adalah sifat bagi malam. Sama seperti ketika kamu berkata, malam ini hujan. Maka berarti hujan itu menyirami semua. Hujan itu tidak pilih kasih. Hujan dalam satu komplek, dia tidak memilih rumah nomor sekian gak usah disiramin ya karena orangnya pelit. Kan gak begitu. Hujan datang kepada semua sebagaimana Lailatul Qadar datang kepada semua. Sebab Lailatul Qadar, malam penentuan. Dia sifat bagi malam, bukan bagi orang-orangnya, bukan. Tetapi kenapa ada orang yang dapat keutamaan Lailatul Qadar dan ada yang tidak? Sama seperti hujan tadi, dia datang kepada semua, tapi setiap rumah menampung air hujan tadi dengan cara yang berbeda. Ada yang tampungannya tertutup sehingga air hujan tidak ada yang masuk. Ada yang punya tampungan yang besar sehingga dia dapat air yang banyak. Ada yang tampungannya kecil dan bocor pula sehingga dia dapat sedikit sekali. Begitulah perumpamaan Lailatul Qadar datang kepada semua. Kalau orang tidak menggunakan itu seperti dia tidak menampung air hujan kebaikan, air hujan pahala pada malam Lailatul Qadar. Memang ada tanda-tanda fisik yang tidak semua orang melihatnya. Tapi keutamaan Lailatul Qadar, asal engkau sengaja melakukan satu amal soleh dengan niat, semoga malam ini Lailatul Qadar, walaupun engkau tidak tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, kamu tetap dapat pahala. Khairun min alfi syahr. Pahala 1000 bulan lebih tadi. Ini mitos pertama. Mitos kedua Lailatul Qadar adalah dia sama dengan 1000 bulan. Tidak. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik karena Allah berkata khairun. Arti khairun itu lebih baik. Khairun dalam timbangan Allah yang maha pemurah, yang maha dermawan. Itu kita nggak tahu berapa. Jadi kalau Allah berkata malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, bisa jadi lebih baik daripada 1500 bulan, 2000 bulan, 1.000.000 bulan. Karena Allah maha baik. Orang kalau baik dan memiliki resource yang tidak terbatas. Misalnya ada orang yang memiliki banyak kekayaan, terjebak dalam kemacetan dan dia terpaksa naik ojek. Kemudian dia kasih tips yang sangat besar. Dia bilang ke tukang ojeknya begini, antarin saya tepat waktu, nanti saya akan berikan lebih daripada ongkos. Ongkosnya 20.000, lebihnya itu berapa? Dia merasa sangat berterima kasih, dia memang orangnya baik, dermawan, kekayaannya juga tidak ada arti memberi 100.000, 200.000, 300.000. Jadi lebih daripada ongkos itu bukan 21.000, bukan 25.000, tapi bisa 200.000, bisa 1 juta rupiah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Walillahil masalul a'la. Allah punya perumpamaan yang jauh lebih tinggi. Jadi ketika Allah berkata malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, jangan membayangkan 1000 bulan. Bisa jadi 2000 bulan, bisa jadi 3000 bulan. Maka ini mendatangkan semangat yang menggebu-gebu lagi. Termasuk bagaimana upaya kita sekeluarga mengetuk surga pada malam Lailatul Qadar. Ada pertanyaan, apa cara paling efektif agar keluarga saya ikut ibadah Lailatul Qadar? Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, Nabi itu bukan hanya beribadah sendiri, tapi membangunkan keluarganya. Wa aiqadha ahlah. Saudara, kalau kita tahu tentang kebaikan sesuatu, kenikmatan sesuatu, lalu kita memiliki orang-orang yang kita sayangi, care kita terhadap mereka, mustahil kita tidak menunjukkan itu. Saya berikan contoh. Seseorang pergi ke Bandung, berjumpa dengan satu restoran yang enak, lezat, bersih, harga bersahabat. Apa yang dia lakukan ketika dia kembali ke Jakarta dan tahu ada keluarganya yang mau ke Bandung? Dia semangat sekali tuh menjadi brand ambassador restoran itu. Kamu kalau ke Bandung, kamu
Mesti ke restoran itu. Ya, itu restoran enak banget, begini-begini. Dia dakwah untuk orang-orang pergi ke restoran. Apa yang lebih nikmat daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang lebih mahal daripada surga? Apa yang lebih berharga daripada keridhaan Allah? Maka begitulah kita, sebagai pembuktian kita cinta dengan keluarga kita, kita itu bersungguh-sungguh mengajak mereka ketika ada kesempatan berbuat baik, termasuk kebaikan Lailatul Qadar itu. Jadi semangat dalam diri kita. Yang kedua adalah, saudara, sesuatu itu tidak bisa instan. Jadi mulailah didik keluarga untuk taat bersama-sama melakukan amal soleh dari sejak hari pertama bulan Ramadan. Sehingga puncaknya dalam 20 hari kemudian, di 10 hari terakhir, sudah terbentuk satu pola kebiasaan baru. Memang sholat bersama-sama, mengaji bersama-sama, menuntut ilmu bersama-sama, menghidupkan malam dengan ibadah, doa, zikir secara bersama-sama. Itu cara yang paling efektif. Beri keteladanan dan bentuk polanya dari jauh hari sebelum malam Lailatul Qadar. Lalu ada pertanyaan, kalau keluarga saya masih belum sadar ibadah, bagaimana? Saudara, seseorang itu memang diuji dengan ujian yang dia tidak bisa pilih. Kadang ujian itu adalah kesehatan, kadang ujian itu adalah harta, kadang ujian adalah keluarga, anak-anak, pasangan yang belum taat. Tapi ketika kita diberikan orang-orang yang dekat dengan kehidupan kita yang belum taat kepada Allah, justru berarti Allah sedang memberimu satu kesempatan mendapat pahala paling besar, yaitu berdakwah kepada mereka. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih bagus perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah lalu dia beramal soleh dan berkata, aku adalah bagian dari orang-orang muslim. Jadi meneguhkan identitas kita bersama meneguhkan identitas keluarga. Aku adalah seorang muslim, keluargaku adalah keluarga muslim, lingkunganku adalah lingkungan muslim, gaya hidupku adalah gaya hidup muslim. Jadi semakin besar kesempatan untuk mengajak manusia ke dalam hidayah, semakin besar pula peluang kita memperoleh pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Lailatul Qadar sebagai stimulus penyemangat kita kembali mengajak saudara-saudara, mengajak keluarga kita bersama-sama lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, buktikan cintamu malam ini bahwa engkau memang mau sehidup semati sampai di surga. Sejauh mana kita ini memperjuangkan keluarga kita? Apakah kita mau bersama-sama hanya di hari-hari yang pendek di dunia saja? Jika setiap malam kita merasa berat sekali mengajak mereka, maka jadikan momentum 10 malam terakhir bulan Ramadan ini kita perangi rasa berat itu. Mungkin ada penolakan, mungkin, tapi kembali berstrategi, gunakan bahasa yang lebih halus, berikan kebaikan-kebaikan supaya pengaruhmu menjadi lebih panjang lagi, lebih kuat lagi, sehingga visi untuk bersama-sama keluarga menuju surga akan semakin menguat bersama dengan kesempatan datangnya malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan itu. Tonton terus Kurma dan semoga bermanfaat. Anda juga dapat menjadi penyambung kemanfaatan ini dengan menyebarkannya kepada orang lain. Jadilah penggerak kebaikan, maka pahala akan sama dengan yang lain. Bersama saya Faris Beki di Cerita Untung.